Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, bagaimana kabar kalian? Mestinya masih tetap semangat meskipun kalian untuk saat ini masih harus belajar dari rumah. Masih dengan Bu Aziza dari SMP Negeri 2 Depok. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi sistem pernapasan pada manusia, di mana untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mekanisme pernapasan pada manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan, dan volume pernapasan. Langsung saja kita masuk kepada mekanisme pernapasan pada manusia. Dalam proses bernapas, kita melalui dua tahap, yaitu tahap menghirup udara atau inspirasi atau inhalasi, kemudian menghembuskan udara atau ekspirasi atau ekshalasi. Dan macam-macam pernapasan ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada yang berperan adalah otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut yang berperan adalah otot diafragma, di mana diafragma adalah batas antara rongga dada dengan rongga perut. Kita masuk pada pembahasan pernapasan dada. Pada pernapasan dada terjadi dua tahap juga, yaitu inspirasi dan ekspirasi, di mana saat inspirasi otot antar tulang rusuk dia berkontraksi sehingga tulang rusuk akan menjadi terangkat. Dengan terangkatnya tulang rusuk, maka volume rongga dada akan menjadi besar. Karena volume rongga dada menjadi besar, maka tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk inspirasi. Kemudian pada saat ekspirasi, otot antara tulang rusuk akan berelaksasi, sehingga tulang rusuk akan tertarik dan kembali kepada kedudukannya semula, sehingga rongga dada akan menjadi mengecil. Dengan mengecilnya rongga dada, maka tekanan di dalam rongga dada, terutama di dalam paru-paru, ya, nanti tekanannya akan menjadi besar. Karena tekanan di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan atmosfer, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Itu untuk proses pernapasan dada. Yang berikutnya, pernapasan perut. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Aziza bahwa pernapasan perut yang berperan adalah diafragma. Dalam pernapasan perut juga melalui dua tahap, ya, tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Untuk tahap inspirasi pernapasan perut terjadi karena diafragma, otot-otot diafragma akan berkontraksi, sehingga diafragma akan mendatar. Dengan mendatarnya diafragma, maka rongga dada akan menjadi lebih besar. Dengan membesarnya rongga dada, maka tekanan atau volume di dalam rongga dada menjadi kecil. Tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di atmosfer, sehingga udara akan kita hirup masuk ke dalam paru-paru. Untuk ekspirasi pada pernapasan perut, pertama, diafragma akan berelaksasi. Saat diafragma berelaksasi, maka diafragma akan melengkung, kemudian rongga dada akan menjadi kecil. Dengan mengecilnya rongga dada, otomatis tekanan di dalam rongga dada akan menjadi besar, sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan atmosfer, maka udara akan keluar, dihembuskan, akan keluar dari paru-paru. Itu untuk mekanisme pernapasan perut. Selanjutnya, yang kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
frekuensi pernapasan, antara lain usia, jenis kelamin, kemudian suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya laki-laki akan lebih banyak beraktivitas daripada perempuan, sehingga untuk melakukan aktivitas tersebut otomatis harus membutuhkan oksigen lebih banyak. Maka frekuensi pernapasan pada laki-laki pada umumnya lebih tinggi daripada atau lebih besar ya daripada frekuensi pernapasan pada perempuan. Kemudian yang berikutnya aktivitas atau kegiatan. Semakin banyak kita beraktivitas, maka kebutuhan oksigen akan semakin banyak karena oksigen tersebut akan digunakan untuk menghasilkan energi di dalam respirasi sel. Sehingga semakin banyak kita beraktivitas atau semakin kuat kita beraktivitas, frekuensi pernapasannya akan semakin cepat dibanding dengan yang mungkin aktivitasnya kurang. Yang berikutnya, posisi tubuh. Posisi tubuh juga mempengaruhi frekuensi dari pernapasan. Sebagai contoh, saat kita berdiri, kaki kita menopang tubuh kita, sehingga dibutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan pada saat kita mungkin sedang tiduran. Maka frekuensi pernapasannya pun pada umumnya akan lebih cepat dibandingkan pada saat posisi tubuh sedang tidur, sedang duduk. Karena kalau sedang tidur atau sedang duduk disangka oleh beberapa bagian. Tadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang Ibu jelaskan tentang frekuensi pernapasan ini. Ya, kita akan membahas tentang volume pernapasan, di mana volume pernapasan ada volume tidal, kemudian volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, residu, kapasitas vital paru-paru, dan kapasitas total paru-paru. Akan kita bahas satu persatu untuk volume pernapasan tersebut. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara saat kita bernapas seperti biasa, kita bernapas normal, ya. Itu sebanyak 500 ml. Kemudian yang berikutnya, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih bisa kita keluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah kita melakukan pernapasan secara biasa. Jadi kita bernapas secara biasa, kemudian kita mengeluarkan udara secara maksimal. Gitu ya. Itu volume cadangan ekspirasi sebanyak 1500 ml. Selanjutnya, volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih bisa kita masukkan secara maksimal setelah kita melakukan pernapasan secara biasa. Ya, jadi kita bernapas seperti biasa, kemudian kita menarik atau masukkan udara. Itu volume cadangan inspirasi. Jumlahnya sama, yaitu 1500 ml. Yang berikutnya adalah residu. Volume residu yaitu volume udara yang masih berada di dalam paru-paru kita setelah kita melakukan ekspirasi secara maksimal. Secara kita menghembuskan udara secara maksimal. Jadi misalnya kita menghembuskan. Nah, di dalam paru-paru kita ini masih ada volume udara namanya residu sebanyak 1000 ml. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas vital paru-paru. Di mana kapasitas vital paru-paru adalah jumlah antara volume tidal, ya, volume cadangan ekspirasi, dan volume cadangan inspirasi. Jadi
ditambah 1500 ditambah 1500 ml. Jumlahnya kapasitas vital paru-paru 3500 ml. Yang terakhir kapasitas total paru-paru, di mana kapasitas total paru-paru adalah jumlah dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan residu. Jadi 3500 ditambah dengan 1000, jumlahnya 4500 ml. Ya, grafiknya bisa kalian lihat ya. Nanti kalian lihat grafik volume pernapasan pada manusia. Demikian tadi penjelasan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Itu pernapasan dada, pernapasan perut, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dan volume udara pernapasan. Sudah jelas kalian? Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kepada pertemuan berikutnya. Terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.